pertanyaannya sudah selesai. Kita lanjut lagi nih ke Mas Irfan. Ya, baik Kak. Gimana Mas Irfan? Sehat? Alhamdulillah sehat Kak, luar biasa. Iya, semangat ya. Semangat. Ya, di siang hari ini kayaknya panas ya. Iya, panas ya. Iya. Ya, ini ada nih pertanyaan saya mewakili juga nih untuk peserta yang lain nih, Mas Irfan. Apa peran Pancasila di era disrupsi teknologi? Kan banyak nih ya. Orang sekarang sudah bisa ya Mas Randy ya Mas Irfan menghina lihat media sosial. Iya kan? Terus menyebarkan berita-berita hoax. Apa peran? Baik, terima kasih kepada Kak Desi sebagai moderator. Pertama, kami ingin mengucapkan selamat hari lahir Pancasila 1 Juni tahun 2022. Terima kasih untuk moderator Kak Desi, dan kemudian yang kami hormati guru kami juga, abang kami Pak Dr. Randy, yang tadi telah banyak memberikan pemaparannya. Di era disrupsi teknologi atau di era yang mana teknologi pada hari ini begitu signifikan ya, merubah, memberikan inovasi-inovasi, memberikan perubahan-perubahan kepada dunia, bahkan sampai kepada perilaku dan budaya setiap individu yang ada di dunia saat ini. Seperti yang kita tahu, perubahan-perubahan ini merupakan sebuah kenyataan yang hadir pada hari ini, apalagi baru-baru ini Kak, di masa-masa pandemi, yang mana masa pandemi ini kita tidak menyangka penggunaan teknologi sangat signifikan. Bahkan yang kita bayangkan teknologi yang harusnya mungkin akan diterapkan secara masif pada mungkin 10 atau 20 tahun mendatang karena adanya pandemi ini, maka teknologi itu menjadi keharusan yang dipaksakan memang merubah pola-pola hidup dan berbagai cara kita beraktivitas dan berkomunikasi. Nah, di era yang serba terbuka ini, tentunya peluang-peluang yang baik maupun juga peluang-peluang ideologi-ideologi lain atau katakanlah seperti yang disampaikan Pak Dokter tadi, keterbukaan dari barat maupun budaya-budaya asing sangat mudah diakses oleh remaja atau anak-anak atau teman-teman kita yang menggunakan media sosial. Anak SD aja ya sudah Sudah pintar ya. punya gadget Iya, udah sekarang. punya gadget dan Bahkan pintar buka aplikasi-aplikasi, mereka kadang lebih pintar daripada kita ya Mas Randy ya. benar, benar. Menurut data per Januari ini tahun 2022 ini itu sekitar 70% penduduk bumi ini sebanyak 7,9 miliar, itu 5 miliarnya sudah menggunakan internet. Luar biasa ya banyaknya Betul. ya Mas Irfan ya. Dan per Maret ini tahun 2022 Indonesia penduduknya 73% pengguna internet. Artinya apa? Dunia teknologi saat ini sangat mudah diakses bagi kita semua. Nah, di era disrupsi teknologi seperti ini, tentu seperti kata Pak Dokter tadi, kita perlu yang adanya pedoman. Nah, kami melihat Pancasila hari ini sebagai ideologi kita, sebagai falsafah hidup, adalah menjadi dua perannya. Yang pertama, menjadi pedoman. Yang kedua adalah menjadi security tadi, sebagai benteng. Nah, kalau kita menerapkan seperti yang dijelaskan oleh dokter tadi, ideologi Pancasila mulai dari prinsip tadi ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, baik itu di dalam komunikasi teknologi, maka kalau kita terapkan itu sebagai pedoman, hal-hal yang menimbulkan perpecahan, kemudian miskomunikasi, sampai di situ nanti adanya katakanlah kerusuhan atau hal-hal yang buruk, itu kemudian bisa dicegah. Kalau kita memang menerapkan nilai-nilai Pancasila tersebut, tidak hanya ya kehidupan bermasyarakat katakanlah di darat, tetapi juga berkomunikasi secara internet. Dan kemudian Pancasila sebagai benteng tadi, kita bisa nanti memfilter budaya-budaya ataupun informasi-informasi yang masuk ya kepada kita sendiri. Kita bisa memfilter melalui Pancasila tersebut. Misalnya budaya asing mungkin sekarang melalui TikTok kita bisa lihat nih budaya barat, misalnya mulai dari segi berpakaian. Nah, Indonesia sendiri kan budaya kita budaya ketimuran. Cara berpakaian kita juga memiliki yang lebih ketertutup. Tapi dengan adanya akses informasi tersebut, mungkin budaya-budaya barat, katakanlah pakaian mungkin yang tidak secocok dengan kita, perlahan itu sudah masuk. Bahkan tidak hanya orang dewasa yang bisa seperti itu, anak-anak mungkin adik-adik kita sudah mulai mencontohnya. Sudah mulai mengaksesnya ya Mas Irfan Betul. ya.
Nah, sejalan dengan yang disampaikan dokter tadi, memang Pancasila itu harus kita tanamkan mulai dari sekolah, mulai dari organisasi, bahkan ke tempat bekerja. Jadi setiap lembaga atau institusi di negara ini harus berpedoman dia kepada Pancasila, harus menerapkan nilai-nilai tersebut. Kalau nilai-nilai tersebut sudah tertanam sejak dini tentunya di sekolah, kehidupan sehari-hari dalam keluarganya, kemudian dia beraktivitas di organisasi juga ada nilai-nilai Pancasila, kemudian dia bekerja juga menerapkan nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai luhur kita ini, maka apa yang disebut dengan disrupsi teknologi tersebut, apa arus yang masuk bisa kita filter, itu Pancasila sebagai benteng tadi. Nah, kalau kata Pak Dokter tadi, Pancasila ini dia tak lekang oleh waktu. Nah, kita pemuda Pancasila punya semboyan juga yang hampir senada, yaitu Pancasila abadi. Nah, kami Pancasila memiliki abadi prinsip ya. Pancasila abadi. Demikian, Kak